Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika materi gerak parabola, masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, Bapak harapkan pagi ini kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah gerak parabola. Di sini Bapak tidak bagi menjadi beberapa bagian, namun satu bagian utuh, yaitu tentang gerak parabola. Oleh karena itu anak-anakku, karena materi ini mempunyai perpaduan beberapa konsep, yaitu konsep vektor, konsep gerak lurus beraturan, dan konsep gerak lurus berubah beraturan, maka Bapak harapkan kalian bisa konsentrasi menyimak dan memperhatikan materi dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat kita capai bersama-sama. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian dalam mengikuti materi gerak parabola ini konsentrasilah dengan baik, review kembali materi vektor, review kembali materi GLB, dan review kembali materi GLBB, sehingga setelah kalian mereview beberapa konsep itu, harapannya tujuan pembelajaran yang kita akan capai dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, Drive, dan WhatsApp, peserta didik dapat yang pertama Pak, menganalisis gerak parabola. Yang kedua, menemukan persamaan yang berlaku pada gerak parabola. Yang ketiga, tentu saja menjelaskan aplikasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah menerapkan persamaan dalam pemecahan soal. Oke anak-anakku, saya kira apa yang dimaksud dengan gerak parabola sudah paham semua karena sering melihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan gerak parabola? Bagaimana sih lintasan gerak parabola? Dan bagaimana pula cara mendapatkan persamaan gerak parabola? 3 pertanyaan mendasar ini akan bisa kalian jawab ketika kalian menyimak dan memperhatikan dengan baik. Maka perhatikan gambar berikut ini. Saya berikan gambar animasi gerak parabola. Perhatikan ini, sebuah roket yang ditembakkan. Anda perhatikan di sini ada yang hijau, ini adalah percepatan gravitasi yang tetap selama gerakannya mendapat pengaruh percepatan gravitasi. Ada komponen X, ada komponen Y. Nah, dari gerak ini namanya gerak parabola. Dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan gerak parabola itu apa? Gerak parabola adalah gerak 2 dimensi hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan dalam sumbu X, ingat pada sumbu X itu gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Mengapa? Karena pada sumbu Y mendapat percepatan yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Itulah yang dimaksud dengan gerak parabola. Lintasannya seperti apa? Seperti yang tadi pada animasi. Maka supaya kalian bisa memahami dengan baik, Bapak akan berikan ilustrasi lagi gambar gerak parabola yang tidak bergerak. Nah, ini perhatikan. Anda perhatikan di sini. Nah, lihat ini. Dari awal sebuah bola ditembak, kemudian mencapai titik A, mencapai titik B, di titik tertinggi ini, kemudian mencapai C dan jatuh terakhir di D. Titik D ini kalau diukur dari asal itu yang disebut dengan X maksimum, jarak terjauh. Kemudian titik B kalau diukur dari bawah ini namanya tinggi maksimum atau titik tertinggi. Dan kalian perhatikan di titik A ada 2 kecepatan, VAX dan ada VAY. Di C ada 2 kecepatan, VCX, VCY. Di D VDX dan VDY. Sedangkan di B tidak ada sumbu Y-nya. Kenapa? Karena pada sumbu Y kecepatannya habis. Maka yang ada tinggal kecepatan sumbu E. Inilah gerak parabola ditembakkan dengan kecepatan awal tertentu V0. Maka supaya kita bisa mendapatkan rumusnya, kita gambar ulang
gambar parabola ini supaya bisa dipahami dengan baik. Oke, kita perhatikan. Nah, ini tembakkan dengan kecepatan awal V0. Nah, ini V0. Membentuk sudut elevasi ya, sudut elevasi theta. Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk antara V0 dengan sumbu X, itu namanya sudut elevasi. Nah, karena dia membentuk sudut, ingat pelajaran vektor, maka V0 ini dapat kita uraikan menjadi 2. Ya, menguraikan vektor, ingat pelajaran menguraikan vektor. Diuraikan terhadap sumbu X dengan garis putus-putus, kita perolehlah yang ungu ini namanya V0X. Ya, V0X. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y, putus-putus lagi, ya. Dapatlah namanya V0Y. Oke, ingat vektor ya. Nah, Anda perhatikan ketika kita akan mendapatkan persamaan ya kecepatan, lihat nanti tidak paham, perhatikan, ingat sumbu X, V0X di samping sudut, berarti menggunakan apa? Di vektor, menggunakan kosinus. Ingat ya, sumbu X adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap di mana saja tetap, berarti Vx sama dengan V0X, sama dengan V0 cos theta karena di samping sudut. Inilah besar kecepatan dalam sumbu X. Ingat ya, Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cos theta, tidak terpengaruh oleh waktu, tetap kapanpun waktunya kecepatannya tetap. Ingat sumbu X ini. Nah, sedangkan sumbu Y GLBB. Nah, tapi kita cari dulu V0Y. Kalau V0X nya itu pakai cos, V0Y di depan sudut sudah pasti pakai sin, maka V0Y sama dengan V0 sin theta. Karena dia geraknya lurus berubah beraturan, maka rumus gerak lurus berubah beraturan untuk kecepatan apa? Vt sama dengan V0 plus At. Ingat, di sini Vt-nya itulah yang disebut dengan Vy, V0-nya V0Y, A-nya sama dengan min G. Kenapa min G? Karena gerakannya ke atas, gravitasi bumi ke bawah. Maka kita masukkan syarat itu menjadi Vy, V0Y min GT. Nah, V0Y nya kita ganti dengan ini. Nah, ini. Maka Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Inilah rumus dalam sumbu Y. Nah, perhatikan. Ingat pelajaran vektor lagi. Kalau sumbu X dapat, sumbu Y dapat, maka resultannya V-nya sama dengan apa? Ya, pakai Pitagoras atau pakai resultan vektor. Maka kecepatan benda V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Arahnya kemana Pak? Gunakan tan. Tan theta itu Y dibagi X, berarti Vy per Vx. Itulah arah daripada kecepatan tembakan benda yang berbentuk parabola. Bisa dipahami ya sampai rumus kecepatan ini. Sumbu X GLB, sumbu Y GLBB, setelah dapat dua-duanya cari V-nya pakai Pitagoras. Oke, lanjut. Nah, ini kita ulang lagi gambarnya. Nah, V0 kecepatan awalnya, kita akan mencari posisi kedudukan, ya, kedudukan yang akan kita cari. Nah, misalkan di titik C, di titik C itu berapa kedudukan terhadap sumbu X, berarti Y-nya. Berapa kedudukan terhadap sumbu Y, berarti X-nya. Maka kita bisa cari di sini. C itu punya posisi atau punya koordinat yang terdiri dari apa? X dan terdiri dari Y. Nah, inilah yang akan kita cari. Maka kita akan mendapatkan persamaan posisi atau kedudukan. Ingat sumbu X, yang kuning sumbu X itu GLB. Berarti S sama dengan apa? V kali T. Nah, S-nya ialah X ini. Yang kuning ini adalah jarak X. Maka X sama dengan Vx dikali T. Ingat slide sebelumnya, Vx itu sama dengan apa? V0 cos theta. Maka X dapat V0 cos theta dikali T. Inilah rumus posisi atau kedudukan benda pada sumbu X. Nah, untuk sumbu Y GLBB, berarti rumus GLBB masuk I S V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat V0 yang sini adalah V0Y, S-nya itu sama dengan Y karena kita pakai X, berarti ini pakai Y ya. Nah, karena kita pakai X pakai Y, maka S-nya kita ganti dengan Y, berarti ini kita ganti Y, V0-nya V0Y,
A-nya min G, berarti dapatlah rumus Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. V0Y nya kita ganti lagi boleh, berarti Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Inilah persamaan kedudukan posisi suatu benda yang bergerak parabola. Dimanapun posisinya, rumusnya inilah yang digunakan. Oke, bisa dipahami ya. Berarti koordinatnya siapa? X, Y. Nah, itu kira-kira. Lanjut. Kita akan mendapatkan persamaan khusus. Ingat tadi di titik tertinggi. Ingat di titik tertinggi. Apa di titik tertinggi? Kecepatan dalam sumbu Y-nya 0. Berarti secara matematis ditulis VY sama dengan 0. Kalau VY sama dengan 0 kita masukkan ke dalam rumus yang ada VY-nya, maka kita akan dapatkan rumus. Nah, ke dalam persamaan yang ada, pertama apa? Rumus apa? VY sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, harga VY yang ada di sini kita ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Pindahkan ruas, GT-nya pindah ke sana jadi plus. Maka GT sama dengan V0 sin theta. T-nya dapat V0 sin theta per G. Pak, ini rumus T apa ini Pak? Ini rumus T untuk mencapai titik tertinggi. Nah, rumusnya ini V0 sin theta. Maka di beberapa referensi sering ditulis TH, artinya waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Maka ditulislah TH sama dengan V0 sin theta per G. Ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang kalau nilai TH ini kita masukkan ke dalam rumus sumbu Y, maka kita dapatkan rumus. Nah, ini rumus sumbu Y. Ingat ya. Ingat ini adalah persamaan posisi atau kedudukan. Nah, maka kita masukkan ini. Nah, masukkan Y-nya diganti H boleh, tetap Y juga boleh. V0 sin theta, ingat ini ya. T-nya kita ganti. Halo, T-nya kita ganti yuk. Nih T-nya kita ganti dengan ini. T ini kita masukkan sini. V0 sin theta per G min setengah G V0 sin theta per G kuadrat. Oke, V0 kali V0 kuadrat. Sin theta kali theta sin kuadrat theta. Ingat ya, bukan sin theta kuadrat tapi sin kuadrat theta. Demikian juga yang sebelah kanan, yang di dalam kurung ini, V0 dikuadratkan V0 kuadrat, sin theta dikuadratkan sin kuadrat theta per G kuadrat. Kita coret G-nya, maka tinggal 2G. Bisa dikurang enggak ini? Tidak bisa, sebab penyebutnya lain, maka samakan penyebutnya kali kedua. Maka 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, karena penyebutnya udah sama, bisa dikurang 2 dikurang 1 kali V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Itulah yang disebut dengan rumus H maksimum, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Maka sering ditulis begini, H mak sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Inilah rumus tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Oke ya, dipahami. Oke, dapat rumus H maksimum, dapat rumus mencapai titik tertinggi. Lanjut. Ingat anak-anakku, gerak parabola itu bendanya kalau kita potong di titik puncak, titik tertinggi, maka simetris. Ya, simetris. Bentuknya simetris, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauhnya, ingat pelajaran gerak vertikal ke atas. Cuman dibalik-balik saja nih. Kalau kemarin Y ini X. Nah, sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Berarti dapat tulis TU sama dengan apa? 2TH. Berarti TU 2V0 sin theta per G. Kalau rumus TU ini kita masukkan ke dalam rumus X. Nah, ingat ya. Kalau ini kita masukkan dalam rumus X, karena yang akan kita jadi adalah sumbu X, maka kita akan peroleh rumus bahwa X sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, ini T yang ada di sini ganti dengan TU. Maka kita peroleh X sama dengan V0 cos theta dikali 2V0 sin theta. Maka V0 kali V0 kuadrat dapat kita tulis X maksimumnya, jarak terjauhnya
2 dikali V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Boleh pakai rumus ini. Ada rumus lain Pak? Ada. Dalam matematika ini, lihat perhatikan ini, 2 dikali cos theta dikali sin theta, itu dalam trigonometri disebut dengan sin 2 theta. Nah, karena 2 cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta, maka rumus X maksimum bisa kita tulis V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kalau sudutnya 30 berarti 2 kali 30. Nah, kurang lebih begitu. Ya, kita kasih keterangan supaya nggak bingung. Theta itu sudut elevasi antara kecepatan awal dengan sumbu X. V0 kecepatan awal, TH waktu untuk mencapai titik atau tinggi maksimum, TU waktu untuk mencapai jarak terjauh, H maksimum itu tinggi maksimum, X maksimum jarak tembak maksimum atau jarak tembak terjauh. Oke, bisa dipahami ya? Saya yakin bisa dipahami. Oke, ada berapa rumus? Ada 8 rumus, tidak banyak. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ini. Apa saja sih sebenarnya aplikasi gerak parabola dalam kehidupan? Katanya sudah tahu. Kalau sudah tahu, tolong dong jelasin dengan kawan-kawannya apa kira-kira penerapan atau aplikasi gerak parabola dalam kehidupan. Yang mudah saja, usah jauh-jauh. Nah, ya. Aplikasi gerak parabola yang pertama, gerak bola basket yang dilempar ke keranjang basket. Ini pemain basket tiap hari yang sering tiap latihan melihat tuh gerak parabola. Nah, ini contohnya. Nah, ini melengkung gerak parabola, ya. Bola basket dilempar gerak parabola. Apalagi? Ayo. Rudal di TV sering tuh, rudal yang ditembakkan geraknya juga parabola, maka bisa dihitung koordinatnya di mana musuh yang berada itu. Apalagi? Halo. Apalagi? Nah. Apalagi? Aduh, masih banyak contohnya. Apa? Bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang. Yang teman-teman, misalkan pesawat menjatuhkan bom, maka ini geraknya parabola juga. Nah, melintasannya lintasan parabola. Oke, lanjut. Apalagi? Dalam kehidupan sehari-hari, bola kaki yang ditendang, kan hobi main bola kaki, bola takraw, apalagi, dan bola-bola yang lain lah pokoknya ya. Ini gerak parabola. Nah, melengkung dia seperti itu. Oke, apalagi kira-kira? Sebanyak lagi yang lain, tetapi nanti silakan diinventaris sendiri. Oke anak-anakku, kalau kita kelompokkan sebenarnya rumus itu hanya 4. Kecepatan awal tinggal kita bagi. Sumbu Y berarti pakai V0 sin alpha, sumbu X pakai V0 cos alpha. Kecepatannya VY V0 sin alpha min GT, sedangkan sumbu X tidak terpengaruh oleh waktu, sama dengan V0 cos alpha. Jarak atau ketinggian, kalau Y berarti ketinggian, kalau X berarti jarak. Maka yang keempat, yang terakhir, rumus tinggi dan jarak maksimum. Kalau dia ke arah sumbu Y, tinggi maksimum, Y max. Kalau mendatar berarti sumbu X, itu namanya X maksimum. Inilah ringkasan rumus yang tadi sudah Bapak berikan. Kalau diringkas hanya satu tabel ini, 8 menjadi 4, 1, 2, 3, 4, selesai. Itu ya. Oke, kalau ada yang mau tanya nanti silakan untuk bertanya. Lanjut, contoh soal supaya paham ini ya. Seputar peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi alfa, dalam kurung tan alfa 3/4. Ingat vektor. Hitung A kecepatan peluru setelah 1 sekon, B koordinat peluru setelah 5,5 sekon, C tinggi maksimum, D jarak terjauh, dan E lama peluru di udara. Yuk kita jawab yuk. Penyelesaian diketahui dulu nak. V0 100 tan alfa 3/4. Ditanya V saat 1 sekon, koordinat atau posisi X, Y saat T 5,5 sekon, CH maksimum, D X maksimum, dan E waktu selama di udara. Yuk jawab. Nah, kita jawab nak. Cari dulu dalam soal ini diketahui ini keywordnya nih tan alfa 3/4, maka kita buat segitiga.
tan alfa tan berarti desa, depannya 3 sampingnya 4, maka sisi miringnya dapat 5. Maka dengan demikian sin alfanya 3/5, cos alfanya 4/5. Nah setelah dapat seperti ini mudah, sumbu X pakai cos, sumbu Y pakai sin, maka kita masukkan Vx sama dengan V0 cos alfa, maka kita dapatkan Vx sama dengan V0 cos, ulang lagi ya. Berarti kita dapatkan 100 kali 4/5, 100 dicoret dengan 520 kali 4 80 meter per sekon. Oke, sumbu X ini. Sekarang kecepatan sumbu Y, Vy, V0 sin alfa min GT, masukin sin alfanya 3/5 berarti kali 100. 100 dibagi 5 20 kali 3 60, 60 kurang 10 50 meter per sekon. Nah setelah dapat Vx dapat Vy, maka kecepatannya pakai Pitagoras, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, sehingga 80 kuadrat tambah 50 kuadrat berapa? 8.900. Kalau sulit maka akarkan yang 100 saja, akar 100 10, berarti 10 akar 89 meter per sekon. Ya ini jawaban yang A, bisa dipahami ya. Dari Vx pakai cos, Vy pakai sin, pakai Pitagoras. Oke lanjut, sedikit lagi. Yang B koordinat setelah 5,5 sekon. Berarti kalau koordinat kita cari dua-duanya, X kita cari dulu baru Y. Oke masuk IX, LB Vx kali T, Vx nya sudah kita cari di depan 80 kali 11/2. 11/2 dari mana Pak? 5,5 di pertanyaan tadi. Kita jadikan 11/2. 80 dibagi 2 40 kali 11 440. Maka X nya 440 meter. Oke. Sekarang kita cari Y nya. V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Masuk I, tadi sebenarnya sudah dapat 60. Ya. Di depan itu untuk harga V0 sin alfanya ya. Sekarang kali T, sin alfa kali T ya, 100, sin alfanya 3/5, T nya 11/2, min setengah kali 10 11/2 kuadrat. Coret-coret naik nih ya, ini coret-coret aja nih. Nih 5 kali 2 10, coret dengan ini kali 10, 10 kali 3 30, kali 11 330, 121 dibagi 2 ini bagi 5, maka 151,25. Jadi 330 min 151,25, maka Y nya dapat berapa? 178,75 meter. X dapat, Y dapat, maka posisinya X, Y ya. Maka X, Y itu 440 meter, 178,75 meter. Inilah koordinat benda setelah 5,5 sekon. Lanjut yang C. H maksimum tinggal masuk rumus nak, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah masuk 100 kuadrat, harga sinnya tadi berapa? 3/5 dikuadratin. Nah per 20, maka mudah dapatnya 10.000 bagi 20 kali 9/25. 25 kali 2 50, coret dengan 10.000, maka kita dengan mudah dapatkan 180 meter ya. Tadi sudah dibagi itu 100 bagi 52, 2 kali 9 18 kali 10, 180 meter. Oke lanjut, X max. Nah ini X max ini pakai rumus ini. Kenapa? Karena cosnya sudah diketahui harganya, maka 2 V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Nah, maka kita masukin 2 kali 100 kuadrat kali 4/5 kali 3/5 bagi 10. Coret-coret. 5 kali 5 25 kali 10. Nah, 250. Coret-coret dulu ya. Maka kita dapatkan 240.000 dibagi 500. Maka kita dapatkan harga X maksimum 960 meter. Oke, mudah ya. Yang penting rumusnya tahu dan tidak grogi. Oke, lanjut. Waktu di udara berarti 2 V0 sin theta per G. Maka kita dapatkan rumus TU 2 kali 100 kali 3/5 per 10. Mudah nih nyoretnya. 100 bagi 52, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 ya, 12 sekon. Inilah jawaban soal
nomor 1 yang contoh soal. Bapak akan kasih satu soal lagi, sebenarnya inginnya banyak tetapi waktu membatasi kita. Ya, maka saya kasih satu soal lagi. Paham ya ini ya? Kalau bingung nanti ditanyakan lagi, dipelajari lagi, diulang sedikit lagi. Bila perlu dipoto ini supaya enggak 2-3 kali buka videonya. Nah, boleh. Oke. Lanjut, nomor 2. Contoh soal nomor 2. Sebuah bom dijatuhkan dari pesawat tempur yang sedang melaju horizontal 720 km per jam pada ketinggian 490 meter. Kapan dan di mana bom jatuh di tanah? Oke, penyelesaian diketahui dulu. Nah, Vx ini mendatar 720 km per jam. Y0-nya tinggi awal pesawat 490 meter. Ditanya T dan E kapan dan di mana? Jawab, masuk I. Vx harus kita rubah. Jangan kilometer per jam. Sebab yang lain dalam satuan meter, berarti 720.000 dibagi 3.600, 200 meter per sekon itu V-nya, Vx-nya. Maka masuk Y, V0 sin alpha kali T minus setengah GT kuadrat. Dapatlah Y sama dengan Y0. Tinggal nambahin, bab ini ada ketinggian awal. Ini cara 1 ya, cara 1 yang kita pakai. Y0, berarti tinggal tambah Y0 karena ada tinggi mula-mula. Plus V0 sin alpha kali T minus setengah GT kuadrat. Masuk I. Nah, Y-nya 0. Kenapa Y-nya 0? Sebab ketika bola atau apapun yang ditembakkan, terakhirnya dia jatuh di mana? Di lantai atau di tanah, maka Y-nya 0. Nah, maka 0 sama dengan 490 plus 0. Kenapa 0? Karena dia tidak membentuk sudut, ya. Untuk yang titik itu ya. Jadi 0 nilainya terhadap, kan dia geraknya mendatar, berarti tidak membentuk sudut ya. Sumbu Y-nya 0 karena pesawatnya bergerak mendatar. Min setengah kali 10 T kuadrat, maka pindahkan ruasnya. Setengah kali 10 T kuadrat sama dengan 490. Coret-coret, nah 10 dengan 490 coret 49 kali 2. Maka T-nya sama dengan akar 49 kali 2, akar 49 itu 7, berarti waktunya 7 akar 2 sekon. Oke, bisa dipahami ya. Setelah dapat T, maka kita akan mencari di mana bola itu jatuh, bom itu jatuh, Vx kali T. Maka tinggal masuk I, Vx ada 200 kali T-nya 7 akar 2, maka jawabannya adalah 1400 akar 2 meter. Inilah cara pertama yang dapat kita tempuh untuk menjawab soal ini. Bisa dipahami anak-anakku ya? Oke, nanti diulang-ulang lagi aja ya. Ulang-ulang lagi, perhatikan cara menjawabnya. Oke, lanjut. Nah, cara kedua ini. Ingat ini contoh nih, lihat ini. Gambar ini, lihat ini. Kecepatan mendatar 200 meter sekon. Tidak ada kecepatannya ini membentuk sudut, tidak membentuk sudut kecepatannya. Lihat ini, ketinggian pesawat 490 meter. Ketika dia menembakkan, maka mendatar, berarti yang ke bawah 0. Kalau 0 tanpa kecepatan awal, berarti gerak ini bisa dijawab dengan rumus gerak apa? Jatuh bebas. H setengah GT kuadrat hanya 490 setengah kali 10 T kuadrat. 10-nya dicoret dengan 490, tinggal 49 kali 2, berarti T-nya sama dengan akar 49 kali 2, T-nya 7 akar 2 sekon. Oke ya, mudah ya ini cara kedua. Selesai. Kalau T-nya dapat, X-nya dapat. Vx kali T 200 kali 7 akar 2, 1400 akar 2 meter. Oke, inilah dua contoh soal yang dapat Bapak berikan. Sebenarnya Bapak ingin sekali memberikan banyak-banyak latihan, tapi nanti kamu yang menjawabnya lah. Ya, sebagai bentuk latihan Anda, konsentrasi lagi sebagai bentuk latihan, maka Bapak akan berikan latihan soal. Ya, kerjakan soal uraian pada bahan ajar. Ingat ya, nomor 5, 6, 7, 8, 9 urut ini. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Inilah latihan soal. Pak, diupload enggak, Pak? Enggak usah dulu. Nanti Bapak minta. Ya. Untuk mendapatkan nilai kalian harus mengumpulkan. Nanti tapi enggak apa-apa. Oke.
Kerjakan soal uraian pada bahan ajar nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya sana yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas semua partisipasi Anda. Semoga kalian tetap kondisi sehat, terlindung dari penyakit yang membahayakan. Ya, thank you for your attention. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian sukses selalu. Oke.